Jadi nanti kalau untuk partisipasi kehadiran itu nanti juga kita perhitungkan dari kehadirannya di Zoom ya. Nah, banyak di antara saudara ada kecenderungan absen di WA habis itu ngilang gitu kan ya. Oleh karena itu silakan saudara yang sudah absen tetap hadir bisanya di Zoom ya. Nanti kita akan perhitungkan dalam bentuk partisipasi. Oke, kita akan masuk ke prediksi permintaan dengan menggunakan salah satu metode kuantitatif, yaitu rata-rata bergerak. Ya. Nah, rata-rata bergerak ini adalah merupakan salah satu metode kuantitatif yang kita pakai yang paling sederhana. Kenapa disebut rata-rata bergerak? Karena data yang digunakan itu adalah data yang bergerak ke arah yang terkini. Nah, biasanya metode ini menggunakan data dari periode waktu tertentu, namanya 10 periode atau 20 periode. Nah, periode itu bisa tahun, bisa bulan, tergantung dari kebutuhannya untuk prediksi apa. Kalau sudah prediksi bulanan, berarti harus data per bulan. Kalau prediksi tahunan, ya data tahunan. Sudah tetapkan umpamanya 5 tahun, maka kan kalau sudah mau prediksi tahun yang sekarang, itu sudah nggak bisa lagi karena tahun sekarang sudah berjalan. Kan pasti prediksi tahun yang akan datang, tahun 2002. Nah, tahun 2002 itu harus diprediksi berdasarkan data yang sebelumnya, mulai dari yang paling dekat, yaitu tahun 2001. Jadi 2001, 2020, 2019, 2018, dan 2017. Artinya data yang digunakan tuh tahun 2017 sampai tahun 2020. Nah, ketika saudara memprediksi tahun 2021, 2023, nanti akan bergerak data itu ke depan, yaitu mulainya tahun 2018 sampai tahun 2021 data yang digunakan. Nah, itu yang kadang disebut sebagai bergerak. Jadi bergerak maju terus mengikuti apa namanya tahun yang keberapa yang akan diprediksi. Ya, itu makanya disebut rata-rata bergerak. Nah, rata-rata ini ada juga rata-rata nanti tertimbang, rata-rata apa namanya terbobot, ya. Juga ada rata-rata biasa, rata-rata aritmetik ya. Silahkan nanti lihat di buku statistik ya jenis-jenis rata-rata. Tapi kita akan melakukan rata-rata bergerak dan nanti rata-rata tertimbang ya. Nah, ini kita lihat rata-rata bergerak. Rumusnya seperti ini. Nah, itu rumus rata-rata. Biasa ya. D itu adalah data periode tertentu ya. Kalau D0 itu berarti permintaan yang kenyataan pada periode yang baru saja. Makanya kalau kita memprediksi tahun 2002 tadi, maka D0-nya adalah tahun 2021. Ya. Sedangkan D itu yang kita cari permintaan periode yang akan datang. D0 itu yang baru saja. Lalu D1 mundur ke belakang. D1 itu adalah data yang tahun sebelum tahun D0 dan seterusnya, D2 dan seterusnya sampai N-1. Ya. Nah, kemudian pembaginya itu N itu jumlah periode. Kalau periodenya 5 berarti D-nya ini sampai 4 ya. Nanti kemudian N-nya 5. Nah, ini contoh. Kalau kita menggunakan 4 berarti D-nya sampai 3 ini kan ada D0 ya. Seperti ini. Kalau ini 4 tahun. Nah, ini contoh kasus yang supaya cepat karena ini mudah jadi saya cepat saja karena sudah dijelaskan statistik penggunaannya. Contohnya kita punya data ini
tahun 2012 sampai tahun 2017. Ya. Nah, ini data sebelum saya perbarui, jadi kita anggap aja kita akan memprediksi tahun 2018. Anggap aja kita itu di tahun 2017 kondisinya sekarang. Ya. Lalu kita akan prediksi tahun 2018. Nah, kita sepakat mau menggunakan berapa periode. Ya. Ya. Ini ada 6 periode, apakah kita gunakan semua atau sebagian? Katakanlah kita sekarang gunakan 5 periode. 5 periode kita hitung dari mana? Dari 17. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari nomor 2 sampai nomor 6. Nomor 1 enggak dipakai. Jadi tahun 2013 sampai tahun 2017 untuk memprediksi tahun 2018. Nah, sehingga kalau sudah perhatikan, nanti disusun berdasarkan ini ya, kayak begini. D0-nya berarti 2017 yaitu 30 nih. 30, D1-nya 31 dan seterusnya 29 dan seterusnya. Lalu dibagi 5 ketemu angka 29.600. Artinya pada tahun 2018 kita ingat ya, kedudukan kita ini kita anggap tahun 2017 sekarang. Kita pengen ramal tahun depan itu 2018. Berarti tahun 2018 itu ada 29.600. Kalau kita menggunakan rata 29.600. Jadi kalau kita lihat perkiraan yang ada di sini, kenyataan yang ada itu berkisar antara 28 sampai 31. Jadi perkiraan rata-rata ya berarti sekitar itu juga ya. Ini ketemu 29.600. Oke ya. Nah, sekarang kapan kita menggunakan rata-rata itu ya? Karena tadi banyak metode ya. Nah, metode itu digunakan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sudah harus tahu kelemahan dan kelebihannya metode-metode tersebut ya. Rata-rata itu akan baik digunakan apabila data itu cenderung memiliki ke arah yang sama, ya. Cenderung ke arah yang sama besarannya. Kalau ada perbedaannya yang kecil-kecil dan naik turun, ya tidak terus naik, tidak terus turun, ya naik turun dalam rentang yang kecil, gitu ya, rentang yang kecil. Ya, seperti contohnya yang kita lihat di sini tadi. Kalau sudah perhatikan ini, data ini naik ya, 29 ke 30 naik, 30 ke 28 turun, 28 sudah naik, ya, terus naik, terus turun. Artinya ini kan naik turun ya. Naik turun tapi naik turunnya sekitar 1 ya. 1, 2 itu ya, 1.000, 2.000 ya, dibandingkan dengan 30.000 kan kecil itu ya. Kira-kira seperti itu. Maka ini bisa masih kita menggunakan rata-rata dan hasilnya insya Allah nanti tidak terlalu jauh dari 29.600. Berapa margin errornya nanti bisa kita deteksi melalui metode tertentu, nanti kita bahas di belakang ya. Oke ya, jadi itu seperti itu. Tapi kalau datanya berbeda kondisinya, nah, tentu saja kita harus menggunakan cara yang berbeda nanti ya. Nanti kita lihat dalam metode yang lain. Nah, sekarang penggunaan rata-rata bergerak untuk data yang seperti ini masih ada kelemahan. Kenapa? Karena ini sudah lihat dalam kenyataan ya, biasanya kondisi yang terjadi di masa akan datang itu biasanya akan cenderung lebih dekat dengan kondisi yang paling dekat sebelumnya. Contohnya ya, kalau kita lihat kondisi saya sekarang usia 56 tahun. Maka kondisi saya di usia 57 tahun depan, maka itu tidak jauh-jauh berbeda dengan di kondisi saya sekarang. Tapi akan jauh berbeda dengan kondisi saya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu mungkin saya belum ubanan. Sekarang sudah terlalu banyak uban. Contohnya seperti itu. Dari sisi fisik, dari sisi kekuatan, itu sudah jauh berbeda. Pasti dengan jauhnya dari kita prediksi. Artinya apa? Bahwa kalau saya memprediksi berdasarkan 5 tahun, data 5 tahun yang lalu, itu nanti keadaannya pasti akan jauh dengan kondisi tahun yang 5 tahun kemudian. Dibandingkan kalau kita memprediksi berdasarkan tahun yang sekarang.
Kalau tahun sekarang dengan tahun depan kondisinya agak dekat kan gitu ya. Perubahannya nggak terlalu besar. Nah, itulah berdasarkan kondisi seperti itu maka harusnya ya, harusnya pengaruh periode itu tidak sama. Dari periode yang jauh di masa lalu itu pengaruhnya lebih kecil dari periode yang dekat dengan masa sekarang. Namanya tahun kemarin 2020 ini akan lebih besar pengaruhnya dibandingkan pengaruh tahun 2015. Nah, itu ada kecenderungan seperti itu. Maka kalau memang kecenderungan seperti ini berlaku baik di kondisi situasi yang kita hadapi, maka saudara tidak bisa hanya sekedar menggunakan rata-rata bergerak ini aja. Karena nanti berarti tidak fair. Artinya ini memperlakukan data dengan bobot yang berbeda. Kalau bobot setiap tahun atau faktor besarnya pengaruh tiap tahun itu berbeda, maka kita bisa mempergunakan bobot pengaruh itu yang berbeda-beda. Ya, itu kira-kira seperti itu. Maka saudara bisa menggunakan ini rata-rata yang kemudian dengan perata. Nah, jadi ini ada bobotnya, ya, ada bobotnya. Ini terus ini ya, faktor perata ini, ya, ada faktor perata. Jadi ada nanti faktor perata yang dari setiap tahun itu ada pengalinya, ya, ada pengalinya yang membuat akhirnya setiap tahun itu memiliki peran yang berbeda-beda. Ini faktor perata. Nah, sehingga rumus itu nanti dirubah. Tidak lagi menggunakan cara yang seperti tadi, berubah cara seperti ini. Dan ini dikalikan dengan A. Ya. A itu disebut faktor perata. A itu nilainya antara 0 dan 1 ya. 0 dan 1. Artinya desimal ya. Maksimum ya kalau 1 itu nggak mungkin ya. Karena nggak mungkin kondisi sekarang akan sama persis dengan kondisi di masa yang akan datang ya. Tapi mendekati itu bisa ya. Kalau mendekati itu makanya lebih kecil dari 1. Ya kan? Dan tidak punya peran itu juga nggak mungkin. Pasti sedikit banyak itu ada perannya, walaupun kecil tapi ada. Makanya tidak nol ya, tapi ya itu sekitar nol. Artinya antara lebih ke ya nol antara nol dan 1 ya, antara nol dan 1. Biasanya seperti itu. Nah, siapa yang menentukan A itu? Nah, saudara perhatikan di sini ya rumusnya ini. Kalau A itu D0, D0 itu kondisi yang paling dekat, ini A. Kalau A ini saya kasih nilai setengah, ya, karena yang menentukan nilai A itu adalah orang yang mengetahui situasi kondisi. Ya biasanya manajer yang bersangkutan, manajer perusahaan yang bersangkutan yang mengetahui situasi perusahaan yang kondisi yang dihadapi perusahaan. Ya. Nah, katakanlah setengah gitu ya, maka tahun berikutnya akan berkurang. Nah, cara merumuskannya A dikalikan 1 dikurangi A lagi. Pangkatnya 1. Tapi untuk tahun yang berikutnya, pangkatnya dari 2. A dikalikan A kurangi 1 dikalikan 1 kurangi A, dipangkatkan 2. Dan seterusnya sampai pangkat N. N itu periode ya. Nah, jadi seperti ini cara melakukan perhitungan. Kalau A nanti kita tentukan setengah, maka ini akan bisa kita ketahui berapa. Nah, masing-masing itu bobotnya ya. Sebagai contoh nih, contohnya ya, A sama dengan 0,5. Maka kalau kita masukkan ke rumus itu, maka 0,5 ini dimasukkan rumusnya sampai kalau periodenya 5 ya, berarti ini ada 4 ya, karena N minus 1 ya. Ini minus 1 ya. Kesalahan dikit. Ya, begitu. Jadi kalau kita 5 periode berarti ini ada 4. Ya, karena di sini ini kita belum pakai hanya itu
Nah, ini baru kita 1, 2, 3, 4. Kalau nanti ada kita 5 bisa seperti itu. Seperti ini ya. Namanya kalau kita menggunakan 5 periode berarti ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti pangkatnya 4 karena n-1. Ya. Lalu kita kalikan nih angka-angkanya itu, maka ketemulah angka ini 0,5, 0,25, 0,125, 0,00. Kalau saya perhatikan semakin ke sana, semakin jauh dari tahun kondisi yang sekarang itu akan semakin kecil pengaruhnya. Artinya ini benar itu mengantisipasi atau mengadopsi, mengakomodasi kepentingan yang saya jelaskan tadi bahwa data yang semakin jauh dari kondisi yang akan diramal itu pengaruhnya semakin kecil. Ini kan semakin kecil ya pengaruhnya ya. Nah, semakin ke sana semakin kecil. Nah, kalau kemudian kita masukkan data yang tadi itu, yang data ini ya, dari tabel 1 ini, kita masukkan mulai tahun 2017 ke belakang, sesuai dengan urutannya, data tadi, nah, ketemu angka seperti ini. Kita ketemu angka 29,062 ya. Walaupun berbeda dengan yang tadi ya, memang berbeda ya dengan yang tadi. Yang tadi menghasilkan angka 29.600. Ini berarti lebih kecil. Nah, ini sebetulnya lebih realistis dibandingkan yang rata-rata tadi. Ya, secara logika lebih realistis. Jadi ini lebih mendekati kenyataan harusnya ya sesuai teori ini ya. Itu seperti itu. Ya, nah, jadi penggunaan metode Prata ini ya, memiliki keunggulan-keunggulan tertentu ya atau keuntungan tertentu seperti ini ya. Perhitungan yang dilaksanakan dalam peramalan perhitungan tersebut sangat sederhana ya. Sederhana karena hanya pengalian seperti itu ya. Kemudian sensitivitas peramalan A-nya itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan kondisi yang ada, besarnya berapa nanti kan. Kemudian C, data yang harus disimpan di dalam perusahaan yang bersangkutan adalah sedikit ya. Karena kita menggunakan data bergerak ya. Berarti data-data di masa yang lalu itu yang terlalu jauh itu nggak perlu diperhitungkan karena pengaruhnya kan sangat kecil ya. Nah, jika kita bisa mengambil data-data yang beberapa data yang terdekat dengan yang sekarang saja. Sehingga kita tidak terbebani untuk menyimpan data terlalu lama. Nah, maka keakuratan atau kehebatan hasil dari prediksi dengan menggunakan Prata ini tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa apa namanya ya akuratnya nilai A-nya itu. Nah, ini kalau si manajer atau orang yang menghitung ini secara tepat bisa mengukur A-nya itu berapa, itu semakin baik ya. Tapi kalau A-nya itu nanti asal aja ngawur aja bentukannya ya itu bisa saja malah meleset. A ini penting bentukannya. Makanya kita harus tahu. Nah, pertama ya berapa sih? Pokoknya kalau kita mau melamar tahun 2002 nanti, berapa besar kondisi saya pada tahun 2020 ini akan berpengaruh terhadap 2021. Kalau saya nanti pasti nanti akan 95% sama kondisi saya tahun ini dengan tahun depan. Contohnya, kenapa? Karena masih COVID. Dari sisi penghasilan, umpamanya tetap sama, nggak ada perubahan, baru-baru naik. Mungkin malah akan semakin turun, umpamanya seperti itu. Atau bahkan tetap aja. Sehingga kondisinya paling mirip lah. Nah, mirip itu mungkin ya tidak 100% namanya mirip ya. Mungkin 95%. Jadi A itu bisa 95% atau 0,95, bukan 0,5 lagi. Ya. Nah, itu tergantung dari cara menentukan A-nya itu. Oke ya. Nah, jadi itu hal-hal yang terkait dengan perhitungan dengan teknik rata-rata. Baik rata-rata bergerak maupun rata-rata bergerak dengan perata, ya, dengan bobot. Sebetulnya ini kombinasi antara rata-rata bergerak dan rata-rata tertimbang sebetulnya ya. Ya, jadi itu. Nah, silakan kalau ada yang bertanya, ada waktu masih waktunya sekitar 9 menit lagi.
yang ada yang perlu dijelaskan lebih lanjut? Oke ya, saya minta saudara videonya dihidupin karena saya mau screen shoot ya untuk laporan. Karena kita kehadiran mahasiswa secara daring juga sekarang harus dilaporkan ya, walaupun kan tidak setiap saat ya. Jadi nah ini pertemuan yang terakhir, saya harapkan nanti bisa mewakili saudara. Jadi silakan dihidupkan videonya ya. Ya, ini Sinta Bella Maulana Muhammad Zikri, hidupkan videonya ya. Pasang wajahnya yang bagus. Saya juga mau saya hidupkan videonya ini. Oke ya. Ayo. Siapa ini di Sinta, kemana nih Sinta? Ada tapi tidak ada. Ini yang hadirnya ada 14 orang ya. Oke, berarti jadi ada perbedaan absen. Jadi nanti untuk minggu depan terpaksa saya akan absen itu melalui Zoom lagi ya. Karena kalau kita absen melalui WA ada kecenderungannya saudara kehadirannya akan sangat rendah nih yang senyatanya ya. Jadi hadir WA itu absen doang nanti tapi nggak muncul di. Jadi minimal saudara kalau ada gangguan di Zoom kan paling tidak kan saya buka Zoom ini kan open ya, jadi bisa masuk kapan saja. Harusnya saudara tetap bisa absensi nanti. Jadi sudah kita coba dengan berbagai cara, kemarin kita absen pakai Zoom, bagus tingkat kehadirannya ya. Ternyata sekarang kita absen pakai WA, sedikit kehadiran di Zoom. Jadi nanti kita akan kembali absen menggunakan Zoom lagi. Tahu teman-temannya nanti ya. Oke, kita akan print screen ya. Nah, udah yang ada aja ini kalau memang nggak bisa semuanya. Satu layar. Ya, siap-siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya masih ada waktu beberapa menit. Ada 5 menit ya. Nah, ini sekarang kita menggunakan analisis tren namanya ya. Atau time series analysis atau analisis tren ya. Nah, tren itu kecenderungan. Ya. Time series itu berarti runtut waktu ya. Jadi artinya kita akan menggunakan analisis yang menggunakan data juga dari waktu ke waktu seperti rata-rata bergerak tadi ya. Tapi rumusnya bukan rata-rata ya. Kita menggunakan rumus regresi ya. Kita menggunakan rumus regresi. Tapi regresi berdasarkan waktu, namanya time series analisisnya. Ini rumusnya kayak begini nih. Y sama dengan A plus BX.
Ini yang rumus yang paling sederhana, karena time series analysis atau regresi ini ada yang linear, ada yang non linear. Linear itu artinya membentuk garis lurus nanti datanya itu ya. Nah, kalau yang non linear artinya itu nanti ada tidak lurus atau ada belok-belokannya ya, ada lengkungannya ya. Saya perhatikan nanti terus nanti di bawah saya perhatikan nanti di metode ini ada tren garis lengkung ya. Nah, ini rumusnya seperti ini, ada kuadratnya ya. Dan biasanya X-nya itu tidak hanya satu ya, ada 2X gitu ya. Nah, seperti apa nanti kondisinya ya, kita lihat aja nantinya. Yang X garis lengkung ya. Nah, tadi tergantung lengkungannya, lengkungan 2, lengkungan 3 ya X-nya akan semakin banyak ya. Nah, ini saya memberikan contoh hanya ada 2 aja ya. Ya X garis yang lengkung dan lurus ya. Lengkungannya hanya 1 aja ya. Ini ada 2 tren. Nah, sekarang sebelum kita masuk kepada cara penggunaannya, ya ini statistik biasa sudah dapatkan di metode statistik ya, analisis tren atau analisis. Ya, kalau sudah tidak jelas secara statistik ini rumus-rumus ini sudah bisa buka lagi buku statistik ya. Nah, karena saya di sini tidak akan mengajarkan statistik, ya, saya menggunakan aja. Tapi saya akan jelaskan dulu penggunaan atau aplikasi dari tren garis lurus ini. Yang pertama yang perlu saya perhatikan adalah kapan kita menggunakan tren garis lurus itu. Nah, itu seperti yang kita jelaskan di metode rata itu tergantung situasi kondisi datanya. Namanya tren itu kecenderungan, ya. Nah, kalau data yang ada, data yang di masa lalu ya, yang sudah terjadi, kondisi yang pernah terjadi atau informasi atau data masa lalu itu dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan, namanya kecenderungan naik. Terus menerus naik. Kecenderungan naik itu ada kecenderungan untuk meningkat terusan. Walaupun mungkin ada selingan turun, tapi rata-rata itu naik gitu ya. Atau sebaliknya, rata-rata turun. Tetapi tidak naik turun dalam artian secara keseluruhan gitu ya. Jadi ada kecenderungan naik atau ada kecenderungan turun, bukan naik dan turun. Karena kalau naik dan turun nanti kita pakai garis lengkung ya. Tapi kalau data itu cenderung naik terus-terusan gitu, dan ketika ada penurunan itu tidak signifikan, artinya penurunannya itu jadi dalam kondisi tertentu yang kecil aja dan sedikit gitu ya, tidak terlalu sering dibandingkan periode yang ada, jumlah periode yang ada, maka itu masih masuk dalam tren garis lurus. Artinya tren garis lurus itu bukan berarti datanya itu semuanya itu naik dari waktu ke waktu, tidak. Ada cenderung naik dari waktu ke waktu, mayoritas naik gitu ya dari waktu ke waktu. Begitu kan kalau turun. Nah, kalau datanya itu naik turun terus naik turun itu secara ajak naik turunnya, maka itu tergantung dari selisihnya. Kalau selisihnya itu jauh, naik turunnya itu bisa nanti kita bisa gunakan tren garis lengkung. Tapi kalau naik turunnya kecil-kecil, tapi ada kecenderungan naik turun terus, ya itu kita bisa gunakan rata-rata bergerak atau rata-rata dengan rata tadi tertimbang ya. Nah, itu seperti itu penggunaannya ya. Nah, itu dari sisi penggunaan. Nah, kalau kita lihat data yang tadi itu, yang data yang pertama tadi kan itu naik turun ya. Sekarang kita lihat nih data yang kecenderungannya naik. Nah, ini contoh ya. Contoh yang data yang kecenderungannya naik. Saudara perhatikan. Tabel 2 itu ya, tabel 2 itu ada kecenderungan naik terus menerus. 13 naik ke 14 itu naik 10. 12 naik 10 dan seterusnya. Bahkan naiknya ini saya kasih contoh yang sama naiknya dari waktu ke waktu. Jadi nanti garisnya benar-benar lurus nih ya. Benar-benar lurus. Kalau kita buat grafik itu benar-benar garis lurus. Ya, nanti bisa digambar dalam bentuk grafiknya sebetulnya ya.
Tapi kita tidak perlu menggunakan grafik karena kita memang nggak butuhkan itu ya. Nah, sekarang sudah perhatikan bagaimana cara menghitungnya. Cara menghitungnya ya kita menggunakan metode perhitungan time series itu. Ya, itu kan ada rumusnya ya, ada rumusnya. Ya, ada rumus. Nih rumusnya kan. Bagaimana rumusnya? Ya. Intinya kalau saudara mau menghitung dengan rumus tren ini, ya intinya adalah ini A dan B ini yang harus saudara cari. Saudara hanya cukup nyari A dan B saja, A dan B. Nah, A dan B itu menggunakan rumus seperti ini. Sigma Y dibagi N dan sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Ini rumus jadinya. Kalau saudara nggak pusing memikirkan asalnya rumus ini, sudah pakai aja, diapalin aja. Yang saya kasih huruf tebal ini ya. A dihitung dengan sigma Y bagi N, dan B dihitung dengan sigma XY dan dibagi dengan sigma X kuadrat. Nah, di samping kirinya ini adalah bagaimana mencarinya. Ya. Sekarang dari sini maka yang perlu kita hitung apa ini di sini? Coba perhatikan. Hitung A, kita perlu sigma Y. Berarti kita hitung sigma Y. Kalau N sudah kita ketahui kan? N-nya kita tentukan sendiri nanti kan. Kemudian ada sigma XY yang harus kita hitung ya. Dan sigma X kuadrat. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, ini kita buat tabel perhitungan untuk menghitung tiga-tiganya itu. Nah, seperti ini. Ini ada sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Kita hitung. Y-nya itu kita pakai mana? Y itu ya ini, angka ini, permintaannya ini. Y. Yang kita akan ramal itu kan permintaannya. Ya. Nah, terus ini nomor dan tahun ini disertakan untuk identitas ada. Y itu adalah ini. Nah, ini saya ringkas ya supaya nggak terlalu banyak angka, itu dalam ribuan gitu ya. Karena kebetulan nolnya sama di sini ya, dalam ribuan. Ringkas supaya mudah. Kemudian X-nya, karena kita menggunakan metode ini, least square ini ada yang sederhana ya. Kita menggunakan metode yang seperti ini, maka kita lihat ya, X itu artinya waktu. Nah, waktu ini kan kita gunakan, kan kita mau meramal ya. Nah, kita gunakan titik ramalan itu nilainya ini, kita lihat, kita ambil tengahnya ini. Nah, tengahnya ini kita kasih nilai X-nya itu 0. Ya. Ya. Kemudian yang di tahun sebelumnya kita kasih mundur dengan minus 1, minus 2, dan seterusnya. Sedangkan yang di nomor setelahnya kita kasih nilai positif 1, 2. Sehingga kalau kita jumlahkan itu 0, itu nilai X-nya begitu. Ya. Oke ya. Nah, kenapa ini? Ini untuk menetralisir pengaruh waktu ya. Pengaruh waktu. Kalau tadi rata-rata bergerak dan tertimbang tadi kita sudah waktu itu kita perhitungkan dari sini ke kanan semakin gede. Kalau ini kita netralisir ya dengan memberikan angka positif dan negatif. Kalau kita jumlahkan waktu ini menjadi 0. Ya, ini X ini ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang XY. XY, X kali Y ya. Nah, ini karena kita akan menghitung jumlah XY-nya. X kali Y-nya. Ini kita hitung sesuai dengan perkalian X dengan Y. 30 kali minus 2, 60 dan seterusnya. Ya. Kita kalikan X dengan Y. Sehingga angkanya ketemu seperti ini sama dengan 100. Nah, kemudian X kuadrat kita kuadratkan nih X-nya seperti ini. Sehingga kita jumlahkan di sini menjadi 10. Sehingga dari situ kita masukkan ke rumus. Maka ketemu A 50 dan B 104. Ya. A 50 dan B 104. Sehingga rumusnya itu jadi ini seperti ini. Ya, ini hasil prediksi kita. Ya. Ya, A-nya 50, B-nya 100. Aduh, salah ya. B-nya 104.
B-nya 10. B-nya 10 atau 104. Ini ada kesalahan teknis ya. Lanjut. Saya lihat B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY itu 100 dibagi sigma X kuadrat. 100 bagi 10. Jadi 10 yang benarnya ketambahan 0. 4 nanti yang punya buku ini silakan dihapus ya. B-nya itu sama dengan 10. Berarti Y sama dengan 10. 50 tambah 10X. A-nya 50, B-nya 10. Karena B itu berarti kan Y, berarti kan sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya itu 250 dibagi N-nya 5, berarti 250 bagi 5 berarti 50. Nah, sekarang kita mau memprediksi tahun 2018 kan tadi kan? Nah, ini tahun depannya tahun 2018. Maka di sini berarti X-nya berapa? Karena X-nya itu 2 berarti 2018 ini nanti X yang ke-6 berarti ada 3. Berarti X-nya itu 3 karena kita lihat ya, bukan tahunnya yang dimasukkan tapi X-nya ini kan. Ini kan rumusnya pakai X ya tadi kan. Nah, ini lihat ini pakai X ya. Jadi X di sini adalah ini nilai ini. Nah, ini kalau tahun 2017 ada 2, tahun 2018 berarti ada 3 ya kan, teruskan 1, 2, 3 dan seterusnya nanti ke sana. Nah, ini kalikan 3. Sehingga ketemulah Y sama dengan 50 plus 80 sama dengan 3.